Aryani. Saya Muda Sutadiwi. Saya Mila Oktavia Dia Rahmawati. Saya Evi Feni Kusumaningrum. Saya Divina Saputra. Saya Elviana Nurjayati. Di sini kami akan membuat video KMB. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Aryani dari kelas C, kelompok 16. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang irigasi kateter. Irigasi kateter adalah pencucian kateter urin untuk mempertahankan kepatenan kateter urin menetap dengan larutan steril yang diprogramkan oleh dokter. Ini terjadi karena adanya darah, pus atau sedimen dapat terkumpul di dalam selang dan menyebabkan distensi kandung kemih serta menyebabkan urin tetap berada di tempatnya. Kemudian tujuan untuk irigasi kateter yaitu untuk mempertahankan kepatenan kateter urin, mencegah terjadi najis tensi kandung kemih karena adanya penyumbatan kateter urin, misalnya karena darah dan pus, untuk membersihkan kandung kemih, dan untuk mengobati infeksi lokal. Adapun alat dan bahan dari irigasi kateter adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bengkok, ada bak instrumen. Di dalam bak instrumen ada kateter 3-way, handscoon, kasa steril, dan speed 50 cc. Kemudian ada gel pelumas dan urine bag. Selanjutnya ada larutan NaCl, selang infus, kemudian ada perlak pengalas. Untuk instruksi kerjanya akan dicontohkan oleh teman saya, yaitu Devina Saputra. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Saputra. Di sini saya sebagai perawat. Dan di sini saya akan melakukan tindakan irigasi kandung kemih atau pemasangan kateter 3-way. Nah, di sini ada alatnya. Yang pertama ada handscoon, lalu ada selang infus, ada gel, ada urine bag, ada bengkok, ada perlak pengalas, lalu di sini ada cairan NaCl, lalu di bak instrumen sedang ini ada kom kecil, kateter, lalu ada pinset anatomis, gunting plester, lalu juga di sini ada kasa steril. Dan selanjutnya saya akan melakukan tindakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan Bapak Henry? Benar ya, Bapak. Di sini saya akan melakukan tindakan irigasi kandung kemih. Dan tujuannya adalah supaya menghilangkan sumbatan yang ada di ureter pada Bapak atau kandung kemih pada Bapak. Nah, nanti prosedurnya Bapak bisa mengikuti langkah-langkah dari saya. Nanti juga ada pemasangan kateter. Nanti pemasangan kateter itu agak sedikit sakit, tapi nanti kalau Bapak merasa sakit, Bapak bisa menarik nafas, gitu ya. Nah, Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia ya? Baik Pak, saya akan melakukan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita menutup privasi pelayan. Lalu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah. Lalu setelah itu kita siapkan peralatannya. Kita gunakan handscoon. Selanjutnya kita pasang perlak pengalas ke pasien. Permisi ya Bapak. Sebelumnya kita tanyakan dulu kepada pasien melepas celananya itu dibantu atau bisa melepas sendiri begitu ya. Nah, setelah itu kita dekatkan peralatan. Bengkok. Lalu selanjutnya kita pasang dulu selang infus untuk mengalirkan larutan NaCl. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Sudah mengalir. Gunanya adalah untuk menghilangkan udara pada selang infus. Jika sudah,
Kita selanjutnya memasang kateter kepada pasien dengan menggunakan gel. Lalu kita mengambil kateter yang ada 3, mengoleskan ke gel. Lalu kita pegang area kelamin pada laki-laki, lalu kita pasangkan. Lalu setelah sudah terpasang kateter, kita pasangkan urin bag. Setelah dirasasikan 1 menit, Setelah itu lihat apakah ada urin yang mengalir pada urin bag. Kalau ada, maka kita membuangnya di pispot. Sebelumnya untuk membuang urin, kita lakukan desinfeksi menggunakan alkohol swab. Setelah itu tutup kembali. Lalu selanjutnya, setelah itu kita pasang selang infus. Lalu setelah itu kita alirkan. Lalu selanjutnya kita mengecek apakah ada sumbatan pada kandung kemih pasien atau tidak. Nah, untuk mengecek apakah ada sumbatan pada kandung kemih, kita melepas dulu urin bagnya. Lalu kita ambil cairan NaCl. Lalu kita masukkan ke kandung kemih. Lalu kita tunggu kurang lebih 1 menit. Lalu kita ambil lagi cairan yang ada di kandung kemih. Kita ambil kembali cairan yang sudah kita masukkan ke kandung kemih sesuai dengan jumlah yang kita ambil. Lalu kita buang ke bengkok. Lalu kita lihat apakah ada darah pada kencing pasien. Kalau tidak ada sumbatan atau darah, lalu kita menyudahi tindakan pemasangan kateter triway ini atau irigasi kandung kemih. Namun jika masih ada sumbatan atau seperti darah pada kandung kemih atau air kencing pasien, kita lakukan kembali pada hari kemudian untuk mengecek apakah masih adanya sumbatan pada air kencing pasien. Pas kateter pada pasien. Melepas selang infus, sebelumnya kita klem terlebih dahulu. Lalu kita lepas kateternya dengan minta izin kepada pasien. Bapak permisi ya, kateternya saya lepas. Kemudian kita mengambil cairan yang ada pada kateter pasien atau pengganjal pada kateter supaya mudah untuk dilepas. Kita buang ke bengkok. Jika sudah, kita lepas. Permisi ya Bapak. Setelah itu kita letakkan ke plastik, kantong plastik. Kita letakkan kateter dan juga urin bag pada pasien. Setelah itu kita rapikan alat-alat.
kita mengambil perak pengalas. Setelah itu, menutup privasi pelayan kembali. Dan tidak lupa untuk melepaskan handscoon. Nah, setelah itu, lalu selanjutnya kita masuk pada tahap terminasi, yaitu menanyakan pada pasien bagaimana perasaannya, apakah lebih nyaman. Baik, lebih nyaman ya. Baik, nanti ada visit dokter kira-kira jam 10 pagi ya Pak. Nah, nanti Bapak bisa mengeluhkan apa yang sudah Bapak rasakan ketika keadaan sekarang kepada dokter itu ya Pak. Baik, saya permisi dahulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak cepat sembuh. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.